Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagia sekali pada pagi hari ini hadirin kita bisa melanjutkan bahasan tafsir dari Asmaul Husna. Ikhtiar kita semua untuk mengenal Allah lebih dekat, lebih dalam, lebih menguatkan iman kita semua melalui nama-nama dan sifat Allah yang Maha Agung. Di pagi hari ini, Bapak Ibu semua, setelah pertemuan yang lalu kita sudah membahas Al-Haq, Allah yang Maha Benar. Di pagi hari ini kita akan membahas nama dan sifat Allah Al-Mubin, Allah yang Maha Jelas dan menjelaskan. Ini makna mubin. Al-mubin itu secara bahasa berasal dari kata bayin, jelas. Tapi ketika dibentuk dengan pola kata hadirin muf'il seperti mubin, itu maknanya bukan hanya jelas, tapi maknanya menjelaskan. Itu makna al-mubin. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, keberadaan Allah itu sangat jelas sekali. Melalui ciptaannya, hadirin, Allah mengutus para rasul untuk mengenalkan umat supaya mengenal Allah. Bapak Ibu semua, Allah turunkan kitab-kitabnya supaya kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Hadirin, ini belum keluar ya? Oh, Masya Allah. Sebentar ya. Nah, ini kabel. Nah, baik. Allah itu tapi bukan hanya jelas, tapi menjelaskan, Pak. Jadi Allah menjelaskan di dalam kitab-kitabnya. Karena hadirin Bapak Ibu semua, ada urusan yang jelas tapi belum tentu menjelaskan, Pak. Ada orang, ini sebagai analogi saja, lihat asap tebal, Pak. Jelas sekali asapnya terlihat. Dia datangi, Pak. Dia menganggap bahwa ada kebakaran. Ternyata ketika didatangi bukan kebakaran, babakaran, Pak. Jadi sesuatu yang jelas itu belum tentu bisa menjelaskan apa hakikatnya. Keberadaan Allah itu sangat jelas, tapi belum tentu hadirin kejelasan itu kemudian bisa menjelaskan. Tapi Allah itu menjelaskan itu. Siapa Allah, dari mana kita, akan berakhir di mana kehidupan kita. Hadirin, kebenaran Allah itu tidak tersembunyi. Allah sampaikan kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran, hadirin, Allah barengkan Al-Mubin ini dengan Al-Haq. Nah, dengan sifat yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan hanya satu kali saja dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nama dan sifatnya Al-Mubin, hadirin. Karena tidak usah banyak-banyak, Pak. Keberadaan Allah itu dengan jelas dan menjelaskan itu sudah sangat jelas sekali. Maka satu kali saja Allah sebutkan Al-Mubin. Di dalam surat An-Nur, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu nanti Allah akan menyempurnakan tadi balasan-balasan yang setimpal menurut semestinya. Dinahum. Ini balasan itu disebut dengan din, hadirin. Makanya dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Ad-din, agama,
itu dinamakan dengan ad-din karena agama itu mengajarkan kepada kita konsep pembalasan, bahwa setiap amal kita sekecil apapun akan dibalas. Makanya ad-din itu dinamakan dengan ad-din. Dan tidak ada satu konsep kehidupan yang bisa mengikat kuat sekali moral masyarakat itu kecuali hanya agama. Hanya agama yang membuat orang hadirin tidak berbuat aniaya, tidak berbuat kriminal. Yang paling kuat mengikat itu adalah agama, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Tuhan. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan bahwasannya mereka mengetahui Allah itu al-haq, benar, al-mubin, dan Allah itu yang maha menjelaskan. Hadirin. Nah, al-haqqul mubin. Nanti Allah menjelaskan semua hakikat kehidupan ini. Hadirin. Amal-amal kita, ya, di hari pengadilannya, keadilan Allah dijelaskan sejelas-jelasnya. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, kata Imam Al-Maraghi, nah, ketika beliau hadirin menjelaskan ayat tersebut, kata beliau, fi hadzal yaumi yuwaffihimullahu jazaa'uhum ala a'malihim. Pada hari itu nanti Allah akan menyempurnakan balasan-balasan atas amal-amal mereka. Wa ya'lamuna anna ma kanu yu'aduna bihi fi hayatihim dunya minal adzab huwal haq. Nanti mereka kemudian akan benar-benar mengetahui apa yang Allah janjikan ketika di dunia itu ternyata benar. Hadirin Bapak Ibu semua, kita kadang hari ini ketika membaca ayat-ayat neraka, ya, ayat-ayat tentang perjalanan akhirat itu biasa saja. Tapi nanti setelah kematian kita, ketika kita melihat secara langsung, baru kita akan mengatakan, Allah maha benar sekali apa yang saya baca ketika di dunia. Kehidupan itu akan kita rasakan sendiri, hadirin. Kehidupan di alam kuburnya, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, dalam keadaan telanjang, hadirin. Tidak berpakaian sedikit pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin. Kita akan menunggu keputusan dari Allah sampai datang para malaikat agung Allah. Hadirin, di hari keputusannya, amal kita ditimbang oleh Allah, kita melewati sirat, kita akan dengan jelas, sejelas-jelasnya melihat kehidupan itu nanti setelah kematian kita. Wa yazulu anhum kullu raibin kana qad alama bihim fid daril ula. Maka segala keraguan itu akan hilang. Karena nanti orang akan melihat secara langsung. Hari ini Bapak Ibu semua kita bisa merasa biasa-biasa saja dengan alam kubur kita, Pak. Ada orang kadang karena sibuknya dengan kehidupan dunianya, dia lalai dengan kehidupan alam kuburnya. Hadirin. Karena tidak merasa itu. Tapi nanti ketika merasakan langsung, baru kemudian dia akan mengatakan, Annallaha huwal haqqul mubin. Allah itu maha benar, dan benar sekali Allah telah menjelaskan semuanya. Seperti apa yang saya baca dalam keterangan-keterangannya di dalam Al-Quran. Bapak Ibu semua yang Allah. Nah, kemudian hadirin, ini secara bahasa, kata Syekh An-Najdi, mubin itu berasal dari kata bana. Maknanya ittadoha fahuwa bayin, jelas, hadirin. Jadi kalau dari kata abana syai, maknanya mubin, fa abantuhu ana ai awdahtuhu. Jadi kalau dibentuk dari kata bayinun ke kata mubin, itu maknanya awdaha, menjelaskan, hadirin. Karena tadi Pak, Allah itu maha benar, kebenaran. Tapi kebenarannya Allah itu tidak tersembunyi. Ada urusan-urusan di dunia ini, kebenaran-kebenaran, tapi kebenarannya itu tersembunyi, Pak, tidak terlihat oleh orang lain. Sedangkan kebenarannya Allah itu, Allah tidak sembunyikan, Allah jelaskan semua. Tadi Allah bimbing kita tadi dengan Al-Quran. Kita sulit memahami Al-Quran, ada hadis Nabi. Kita sulit memahami hadis Nabi, ada penjelasan para ulama. Sudah banyak karya tafsir para ulama. Ribuan halaman menjelaskan tentang makna isi di dalam Al-Quran.
Kita masih tidak faham dengan tafsir Al-Quran, ada syarah-syarah hadis. Hadirin. Ada syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, syarah Tuhfatul Ahwadhi untuk Imam At-Tirmidzi. Sangat jelaskan. Kalau kita tidak faham hadis, sudah ribuan bahkan jutaan hadirin lembar para ulama menjelaskan tentang konsep agama ini. Masih kurang jelas, lebih spesifik, para ulama menulis tentang konsep Islam dalam bidang ekonomi, dalam bidang politiknya, dalam konsep pendidikan, dalam ilmu psikologi. Para ulama sudah menulis itu. Sangat jelas sekali hadirin dari agama ini. Ini makna al-mubin. Nah, baik Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, kita lihat sekarang penjelasan para ulama makna al-mubin. Pertama, ini kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau tadi mengomentari ayat yang tadi hadirin, karena satu ayat saja Pak. Al-mubin itu di dalam Al-Qur'an. Nah, kata Imam Ibnu Jarir, wa ya'lamuna yawma idzin anna Allaha huwal haqq alladzi yubayyinu lahum haqa'iqa ma ya'iduhum fil hayatid dunya minal adzab. Pada hari nanti, hari kiamat, mereka mengetahui bahwasannya Allah itu benar, yang telah menjelaskan semua hakikat-hakikat, kebenaran-kebenaran, apa yang Allah janjikan ketika di dunia. Dari apa saja? Minal adzab, berupa siksa. Hadirin, balasannya jelas sekali. Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Pak, tidak ada satu manusia pun di dunia datang ke kehidupan akhirat kecuali pasti dia menyesal. Bahkan orang soleh sekalipun. Orang soleh sekalipun dia menyesal. Orang-orang soleh ketika di hari kiamat, ketika melihat hari kiamat, mereka akan menyesal. Kenapa mereka tidak menambah amal baiknya ketika di dunia? Dia tahu sekali, ya Allah ini maha benar. Kenapa saya kok dulu sholat biasa-biasa aja? Kok dulu saya ibadah biasa-biasa saja, sedekah biasa-biasa saja. Ketika melihat kebenaran di depan mata, orang soleh pun akan menyesal. Apalagi orang-orang yang berdosa. Hadirin, kenapa saya berbuat maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini? Hadirin, karena melihat hakikat kebenarannya apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa yazulu hina idzin asyakku fihi an ahli nifaq, maka ketika itu hilanglah keraguan-raguan. Hadirin, ini seperti yang kita bahas ya, ada nama dan sifat sebelumnya. Allah memberi nama dan sifat dirinya dengan al-haq, maha benar, supaya tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Hadirin, karena yang membuat hati kita tenang itu adalah keyakinan, dan yang membuat kita hadirin tidak tenang itu adalah keraguan-raguan. Hadirin, kalau kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan al-bayinu amru fil wahdaniyah. Allah itu maha jelas tentang keesaannya. Hadirin, Allah itu satu, esa. Qul huwallahu ahad. Hadirin, katakanlah Allah esa. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, apa makna esa di situ? Esa dalam sifat, esa dalam kesempurnaan, esa dalam kerajaannya, esa dalam kekuasaannya, esa dalam segala seluruh sifat yang sempurna. Hanya Allah yang memiliki esa. Satu, hadirin. Nah, ini makna dari al-mubin. Kalau kata Imam Al-Halimi, kalau kata beliau, huwallazi la yakhfa wa la yankatimu. Dialah Allah, zat yang tidak tersembunyi dan tidak tertutup. Bapak Ibu semua, meskipun Allah tidak terlihat Pak, oleh panca indera kita. Di mana Allah? Karena orang-orang ateis, hadirin, mengatakan kan seperti itu. Tidak mungkin kita menetapkan kebenaran sesuatu yang tidak mampu terobservasi. Ada orang yang mengatakan tidak terindra, tidak terlihat. Mana buktinya? Hadirin, dia tidak mau mengakui kebenaran hadirin yang tidak terlihat. Padahal banyak sekali urusan-urusan kita di dunia, dan itu benar, kita mengakui adanya, tapi meskipun tidak terlihat oleh mata kita, Pak. Hadirin, rasa sedih, takut, Pak. Takut itu gak kelihatan, Pak. Seperti apa takut itu? Sesuatu yang abstrak, hadirin. Orang sedih-sedih itu yang mana?
Apakah raut muka? Bukan. Sedih itu konsep abstrak, adik. Dan kita meyakini adanya itu. Bapak Ibu semua, banyak urusan-urusan yang tidak terlihat tapi kita mengakui keberadaannya, adik. Udara, Pak. Mana udara, Pak? Gak kelihatan oleh mata kita, tapi kita mengetahui bahwa udara itu ada, adik. Kita merasakan. Begitu pula Allah. Allah itu tidak tersembunyi dan tidak tertutup. Ini kata Imam Al-Halabi. Wal bari jalla sana'u laisa bi khafin wala munkatimin, dan Allah yang maha mencipta terpuji, maha terpuji ia, agung pujiannya, zat yang tidak tersembunyi, hadirin, wala munkatim. Li anna lahu minal af'al addala alaihi ma yastahilu ma'aha an yakhfa fala yuqafu alaihi wala yudra. Dia memiliki berbagai perbuatan, tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya. Hadirin Bapak Ibu semua, kita Pak cukup duduk menikmati alam yang Allah ciptakan Pak. Hewan-hewan, hadirin, bertasbih dengan sendirinya. Burung berkicau hari ini, setiap hewan bertasbih kepada Allah, hadirin, dengan hadirin pengaturan Allah. Setiap tumbuhan di pagi hari ini tumbuh, hadirin, buah-buahannya keluar. Tumbuhan itu memberikan manfaat kepada kita. Air Allah berikan atur begitu sedemikian rupa. Ini zat yang begitu jelas tanda-tandanya. Makanya Allah disebut dengan Al-Mubin. Allah itu maha benar, maha jelas, dan Allah itu maha menjelaskan. Yang terakhir, hadirin, kalau kata Imam Al-Asbahani, Al-Bayyinur Rububiyyah wal Malakut. Allah itu maha jelas dalam hal rububiyah, pengaturannya. Hadirin, Bapak Ibu semua, mustahil segala sesuatu yang teratur itu tidak ada yang mengatur, Pak. Itu gak akan mungkin, Pak. Saya ulangi lagi ya. Mustahil sesuatu yang teratur itu tidak ada yang mengatur, itu mustahil, Pak. Sesuatu yang teratur itu pasti yang ada yang mengatur. Jangankan sesuatu yang teratur, Pak. Sesuatu yang tidak teratur pun pasti ada yang membuat. Kenapa itu tidak teratur? Apalagi sesuatu yang teratur, Pak. Alam semesta yang begitu teratur, rapi hari ini. Karena ada yang mengatur semua. Saya buat analogi sederhana ya. Nih, saya kuatkan lagi. Saya kalau mengatakan, hadirin, Bapak Ibu semua, laptop ini, hadirin, ini laptop ajaib. Terjadi dengan sendirinya. Plastik datang dengan sendiri, komponen-komponennya datang sendiri, akhirnya jadilah laptop ini. Bapak Ibu semua, laptop ini tidak ada yang membuatnya, nggak ada pabriknya Pak, ini terbuat dengan sendirinya. Kira-kira Bapak Ibu semua percaya tidak Pak? Kan mungkin Bapak Ibu semua akan mengatakan, si Ustadz gelo ya. Kan gitu Pak, Ustadz gila kayaknya. Ini. Karena kita tahu sesuatu yang teratur itu pasti ada yang mengatur Pak. Keteraturan laptop dari bentuk, warna, komponennya, isinya, keteraturannya, Bapak Ibu semua, kita tahu pasti ini ada yang membuatnya. Pasti ada yang menciptakannya. Bapak Ibu semua, kira-kira laptop ini ada pabriknya tidak Pak? Ada yang membuatnya tidak Pak? Memang Bapak Ibu semua pernah ketemu sama yang membuatnya? Tapi kenapa mengatakan ada? Padahal kan kita belum ketemu Pak. Karena tadi akal kita akan begitu mudah menerima sekali, hadirin. Sesuatu yang teratur itu pasti ada yang mengatur. Kalau hal yang paling kecil ini saja Pak, dari bentuk, warna, isi, keteraturannya kita akan mengatakan, nggak akan mungkin Ustaz. Laptop itu nggak ada yang membuatnya, pasti ada yang membuatnya. Maka keteraturannya, hadirin, matahari setiap pagi datang cahayanya. Keteraturan udara itu, keteraturan tumbuhan itu hadir, keteraturan alam semesta buah-buahannya hadir, dan itu tidak diatur semua oleh manusia. Manusia tidak mengatur itu, maka pasti ada yang mengaturnya. Maka Al-Mubin, kata Imam Al-Asbahani, maha jelas ar-rububiyah dalam hal penciptaannya, pengaturannya, sangat jelas sekali. Itu makna Al-Mubin. Baik Bapak Ibu semuanya oleh Allah, maka hadirin, di antara yang paling dibutuhkan oleh manusia, hadirin, itu jalan kebaikan.
Allah itu maha jelas tadi Pak. Keberadaan Allah itu jelas. Tapi Allah itu menjelaskan jalan-jalan kebaikan yang untuk kita. Al-Mubin. Allah jelaskan. Manusia jika ingin selamat hidupnya, Allah sampaikan aturan-aturannya di dalam Al-Quran. Dan itu semua untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Allah, hadirin. Allah tidak butuh sedikit pun hadirin, ibadah kita. Andaikan kita tidak membaca Al-Quran, tidak bersujud, Allah tidak rugi sedikit pun. Allah menjelaskan itu untuk kita semua. Hadirin. Wahadainahun najdain. Kata Allah, kami berikan dua jalan untuk manusia. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Makanya bahasanya nejed, Pak. Nejed. Nejed itu, Bapak Ibu semua, itu pegunungan tinggi di sekitar Mekah, Pak. Itu sebenarnya nejed. Kami berikan dua jalan, istilah jalannya itu nejed. Apa maksudnya? Kata para ulama tafsir, Allah mengisyaratkan memang jalan kebaikan itu sulit, Pak. Gak mudah. Kita barusan menikmati tidurnya ya malam, kemudian kita bangun subuh, itu sulit atau mudah, Pak? Bagi yang sudah biasa mudah, tapi bagi orang yang tidak terbiasa sulit, Pak. Dulu kita mengawali supaya bisa rutin sholat subuh itu sulit. Kebaikan itu sulit, tapi jangan lupa juga jalan keburukan pun sulit. Ya ada orang menganggap, hadirin, mungkin jalan keburukan itu lebih mudah. Enggak, Pak. Bisa jadi jalan kesulitan pun, jalan keburukan itu sulit. Makanya Allah sebutkan dengan nejed, hadirin. Orang, hadirin, lebih susah, Bapak Ibu semua. Malam tadi, Pak, lebih susah sholat tahajud, lebih susah maling, Pak. Orang sholat tahajud, Pak, tinggal bangun, ya, tinggal wudhu, hadirin, bersujud. Orang maling, Pak, harus cari dulu siapa, ya sembarang, hadirin. Bisa jadi justru jalan keburukan itu lebih sulit daripada jalan-jalan kebaikan. Wahadainahun najdain. Nah, atau kata Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan balasan yang paling terbaik daripada apa yang mereka kerjakan, kata Allah. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, apa faidah kita mengenal Al-Mubin? Pertama, ini yang hadir yang utama ya. Makna Al-Mubin itu, nah ini ingat, Allah itu teramat jelas keesaan dan kekuasaannya. Jadi ini makna Al-Mubin yang pertama. Ini kata Syekh An-Najdi. Allahu tabaraka wa ta'ala al-bainu amruhu fil uluhiyah war rububiyah. Allah itu maha jelas fil uluhiyah, dalam keesaan Allah. Hadirin, hanya Allah yang satu yang bisa berbuat seperti ini. Karena andaikan Tuhan itu ada dua, maka alam semesta itu hadirin sulit untuk teratur. Karena ada dua kekuasaan. Hadirin, karena Allah. War-rububiyah, dan penciptaan dan pengaturan Allah. Keesaan Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua, Allah itu yang menjelaskan jalan keselamatan kepada hamba-hambanya. Yakini hadirin, seyakin-yakinnya, Allah itu Al-Mubin, yang menjelaskan. Kalau kita ragu, kebingungan, harus seperti apa, tanya Allah Al-Mubin. Allah yang menjelaskan. Sikap kita terbaik dalam ibadah, Allah sudah menjelaskannya. Sikap kita terbaik dalam keluarga, Allah menjelaskannya. Sikap kita terbaik hadirin dalam bidang ekonomi, Allah sudah jelaskannya. Bagaimana hukum-hukum ekonomi yang dilarang oleh Allah, yang diperkenankan, yang dibolehkan, hadirin, dalam politik, dalam bidang sosial, dalam apapun Allah jelaskan. Nah, Allah yang maha menjelaskan. Makanya di dalam Al-Quran Allah tegaskan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha.
Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallah, agama ini sebagai fitrah Allah. Fitrah itu kalau bahasa saya Pak, sudah sesuai dengan pabriknya. Jadi memang cocok pabriknya kayak gitu. Fitratallah itu berasal dari kata fatar, artinya penciptaan. Sudah sesuai dengan ciptaannya, manusia itu sangat membutuhkan Allah. Hadirin, fitratallah sebagai fitrah kita. Bapak Ibu semuanya Allah, hadirin, manusia jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, hadirin, tidak mau bersujud kepada Allah, gak akan pernah sampai kapanpun menemukan hakikat kebahagiaan sebenar-benarnya. Mungkin hadirin, ada orang Pak, jauh dari Al-Quran, dia tidak bersujud, mungkin dia bahagia, tapi bahagia yang sifatnya duniawi dan sementara saja. Hanya sementara saja. Mungkin dia bahagia karena harta, mungkin dia bahagia karena punya istri yang cantik, mungkin dia pun bahagia, hadirin, dia punya jabatan, tapi itu sifatnya sementara dan duniawi saja. Tapi kebahagiaan sebenar-benarnya, ketenangan hidup, keyakinan akan kehidupan, keyakinan akan akhir kehidupan, keyakinan terhadap perjalanan hidup yang sebenar-benarnya, itu hanya ada dalam agama ini. La tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Hadirin, itulah agama yang lurus. Yang kedua, adin, kenapa adin itu dinamakan adin tadi? Adin itu maknanya pembalasan. Yang kedua, adin itu secara bahasa artinya fitrah. Dalilnya ini, fitratallahillati. Allah sebutkan, hadirin, ad-din fa'akim wajhaka lid-din. Apa din itu? Fitratallah. Ini makna terdalam dari kata ad-din. Ini seorang pemikir yang terkenal, hadirin, Syekh Muhammad Nabi Balatas, beberapa bulan yang lalu beliau meninggal, pemikir besar. Beliau dalam Islam Encyclopedia menjelaskan tentang konsep agama ini. Kenapa ad-din itu dinamakan ad-din? Pertama tadi, ad-din itu maknanya hari pembalasan. Yang kedua, ad-din itu karena maknanya fitrah Allah. Hadirin, beda sekali dengan konsep agama dan religion. Agama dan religion itu berbeda dengan makna ad-din. Kenapa dalam Al-Quran agama itu disebut dengan ad-din? Karena punya makna itu. Ad-din itu mengajarkan ada konsepnya pembalasan. Ad-din itu hadir sebagai fitrah Allah. Dan yang ketiga, ad-din itu berasal dari kata dain, artinya utang. Hadirin, kenapa ad-din dinamakan ad-din? Konsep ad-din itu mengajarkan tentang keberhutangannya kita kepada Allah. Hadirin, kita ini hutang Pak kepada Allah. Hanya hutang kita sampai kapanpun tidak akan terbalas, tidak akan terbayarkan. Allah tadi berikan kenikmatan untuk kita semua. Hadirin, minggu yang lalu hadirin, saya baca tafsir bersama jamaah, tafsir surat An-Nazi'at. Ketika Allah menjelaskan nikmat-nikmat dunia, mulai dari hadirin ya penciptaannya, langitnya, buminya, hewan-hewannya, kemudian Allah sampaikan mata'an lakum wa li'an'amikum. Kami ciptakan ini semua untuk kenikmatan kalian, kata Allah, untuk kalian. Hadirin, kita ini hutang Pak kepada Allah. Udara yang kita hirup segar Pak, kita ini hutang Pak untuk membayar udara ini. Hadirin, air yang setiap hari kita gunakan Pak untuk minum, untuk aktivitas kita sehari-hari, kita ini hutang kepada Allah. Hadirin, dain, hanya keberhutangan ini sampai kapanpun tidak akan pernah terbalas. Hadirin, nah makanya ad-din dinamakan dengan ad-din karena mengajarkan itu Pak. Kita itu butuh kepada Allah. Kemudian hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini kalau kata Imam Al-Ghazali, Allah menjelaskan jalan-jalan keselamatannya itu dengan apa? Di setiap zaman Allah mengutus Nabi dan Rasul. Hadirin, Allah mengutus Nabi. Perhatikan ayat ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi
tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Hadirin, dari zaman Adam alaihissalam, setiap zaman ada nabinya, ada nabinya, ada nabinya. Kalau sudah menyimpang, Allah turunkan, hadirin, utus lagi seorang nabi. Hadirin, Allah berikan seorang rasul untuk menjelaskan ajarannya kepada kita. Liyubayyina lahum. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, "Faminal ayatil lati fil ardi ma yuhdithuhu Allahu fiha kulla waqtin ma yasduqu bihi rusulah." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi itu adalah Allah memunculkan setiap waktu apapun yang untuk membenarkan para rasulnya. Bukan hanya rasul nabi, Pak. Para nabi itu membawa mukjizatnya masing-masing supaya benar yakin manusia itu tentang adanya Allah. Tadi dulu nabi di zaman Nabi Musa, di antara ilmu, hadirin, yang paling diunggulkan ketika itu ilmu sihir, Pak. Datang Nabi Musa alaihissalam bertarung dengan para penyihirnya Fir'aun. Dilemparkan tongkat para Fir'aun itu, hadirin. Terlihat oleh mata para penyihir Fir'aun itu hanya tongkat saja. Karena permainan dari mata saja, sihir, bagian dari sihir saja. Ketika Musa alaihissalam melemparkan tongkat, para penyihir Fir'aun itu menyaksikan sebenar-benarnya itu bukan tongkat, tapi benar-benar menjadi ular. Akhirnya para penyihir Fir'aun itu kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Anda tahu sekali, gak akan mungkin ada manusia yang bisa melakukan itu, kata para penyihir, Pak. Tapi Fir'aunnya tetap sombong, Pak. Allah tampakkan lagi, dikejar Nabi Musa, hadirin, dengan Bani Israel, hadirin. Sampailah di lautan, dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu semua, kurang jelas apa, Pak? Fir'aun melihat laut terbelah, kan seharusnya udah beriman, Pak. Kurang jelas apa? Tapi karena kesombongan yang menghalangi itu. Andaikan Fir'aun, hadirin, ketika melihat laut itu terbelah, kemudian dia beriman kepada Allah, dia selamat, hadirin. Tapi dia gak mau, karena sombong saja. Padahal kurang jelas apa? Di setiap zaman Allah hadirkan, termasuk zaman ini dan sampai hari kiamat, Allah hadirkan Al-Quran untuk kita semua. Yang tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang diperlakukan begitu indah seperti Al-Quran. Dihafal, dikaji, ditulis tafsirnya, beribu-ribu halaman, bahkan berjuta-juta halaman para ulama, hadirin, menulis penjelasan setiap ayat-ayat Al-Quran, Pak. Hadirin, karena setiap zaman itu, kata Imam Ibnu Qayyim, Allah telah buktikan dengan mukjizat-mukjizatnya masing-masing, supaya Allah itu benar-benar jelas, hadirin, dan menjelaskan. Atau di dalam ayat lain Allah sampaikan, hadirin, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, kami perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru. Hadirin, setiap apapun yang kita lihat, Pak, kita lihat ke langit, ada Allah di sana, terlihat sekali keberadaan Allah. Kita lihat tumbuhan, kita yakin, hadirin, keberadaan Allah. Allah itu wujud, ada sekali. Kita lihat di lautan, sangat terlihat sekali. Gak akan mungkin manusia menciptakan itu. Kalau kita lihat gunung, Allah berikan tandanya di setiap penjuru. Wa fi anfusihim, bahkan tanda kekuasaan Allah, wa fi dalam diri kita, Pak. Jangankan alam semesta yang rumit, di dalam diri kita pun kan ini ciptaan yang sangat rumit sekali, hadirin. Ada berapa juta jaringan, hadirin, saraf, sel, hadirin, yang ada di dalam tubuh kita, yang itu mengatur kehidupan kita dan tidak diatur oleh kita semua. Wa fi anfusihim, kata Allah. Dan tanda-tanda di dalam diri kalian. Dan yang terakhir, hadirin, yang keempat, Allah memberi sifat kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran itu dengan Al-Mubin. Dan lihat, Allah punya sifat Al-Mubin, Allah berikan sifat kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran itu dengan Al-Mubin pula. Allah yang menjelaskan. Di surat Al-A'raf ayat 184, Allah sebutkan illa nadhiru mubin kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nadhir, pemberi peringatan, mubin, yang menjelaskan.
Atau di dalam hadirin surat Al-Maidah ayat ke-15 sampai 16. Allah sebutkan Al-Qur'an dengan mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Hadirin, Allah punya sifat al-mubin, nabinya yang diutus disebut dengan al-mubin, Al-Quran pun hadirin yang kita baca disebut dengan al-mubin. Ini keteraturan luar biasa. Seperti halnya dulu nama-namanya yang lain, ada yang sifatnya seperti ini. Baik hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, itulah diantara makna al-mubin hadirin. Ini saya coba masukkan ke LM Note buku hadirin ini supaya memudahkan pemahaman. Dialah Allah Al-Mubin, ini makna Allah yang maha jelas dan menjelaskan hadirin. Allah itu tadi hadirin jelas keesaannya, hadirin, bahkan lebih jelas daripada matahari yang setiap hari datang kepada kita. Keberadaan Allah hadirin. Al-Mubin ini sebagai penghilang keraguan. Allah sebut Al-Mubin karena Allah ingin menghilangkan keraguan itu nanti di hari pembalasannya. Bahkan Allah sudah menunjukkan jalan keselamatannya, menjelaskan keselamatan kepada kita. Ada Allah yang sangat jelas, jelas sekali melalui tanda-tandanya di dalam diri kita, dari penciptaannya. Bahkan Nabi diutus pun disebut dengan Al-Mubin hadirin. Al-Quran yang Allah turunkan disebut dengan Al-Mubin, supaya kita merasakan Allah tidak menyisakan sedikit pun dari kebenaran yang disembunyikan oleh Allah. Allah menjelaskan semuanya untuk kita. Baik hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, hanya itu pagi hari ini di antara makna Al-Mubin yang bisa kita bahas hadirin Bapak Ibu semua. Sedikitnya semoga dari bahasan ini semakin bertambah keyakinan kita kepada agama ini hadirin. Keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW, keyakinan kita kepada agama ini hadirin, sehingga kita akan merasa tenang dan sangat bahagia sekali hadirin ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat hadirin Bapak Ibu semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini hadirin, dan semoga jadi keberkahan untuk amal soleh kita, keberkahan untuk aktivitas kita semua di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.